Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi wa wafdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, marilah kita haturkan segala puji dan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Hamidul Majid, Asy-Syakurul Alim, atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmatul Islam wal iman yang telah mengantarkan kita datang ke tempat yang mubarak ini untuk merayakan suatu kemenangan besar. Setelah selama sebulan penuh kita bermujahadah menjalankan ibadah Ramadan, menunaikan dua macam jihad, jihadun bin nahar wa jihadun bil lail. Jihad di siang hari dengan berpuasa, dan jihad di malam hari dengan melaksanakan salatul tarawih dan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Alim berkenan menerima segala amal ibadah Ramadan kita dan memberikan balasan pahala yang sempurna di sisinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat Id, hafizanillahu wa iyyakum. Seiring terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, ia telah pergi. Sang guru besar, guru ketakwaan, dia beranjak pergi meninggalkan kita. Semakin jauh dan semakin jauh meninggalkan kita. Namun biidznillah dia akan kembali lagi tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Namun kita, akankah kita bersua kembali dengannya? Wallahu a'lam. Semoga dan kita berharap. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Musim kebaikan, musim penuh rahmat dan maghfirah telah usai, telah berakhir. Apakah kita juga telah bisa santai kembali? Seorang pernah bertanya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah,
Mata yajidul abdu tu'mar rahah. Kapankah seorang hamba dapat merasakan mengecap waktu beristirahat? Beliau rahimahullah menjawab, "Inda awwali qadamin tada'uha fil jannah." Bahwa sesungguhnya waktu istirahat yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah tatkala engkau meletakkan satu kakimu di dalam surga. Itulah waktu istirahat kita yang sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Seorang muslim akan terus melanjutkan amal ibadahnya. Seorang mukmin akan merasa ngeri, merasa takut dengan nasihat-nasihat ulama yang mengingatkan kita jangan berhenti beramal setelah berlalunya Ramadan. Imam Bishr Ibn Harith Al-Hafi rahimahullah pernah berkata, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Tentu jamaah sekalian, kita tidak ada yang ingin termasuk bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Justru kita ingin menjadi ni'mal qaum, sebaik-baik kaum, yaitu yang tetap melanjutkan konsistensi dan kesinambungan ibadahnya walaupun Ramadan telah berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah rahimakumullah, kami akan memaparkan secara ringkas beberapa faedah istimrariyatul amal, terus melanjutkan amalan. Namun sebelumnya ada satu nasihat wejangan yang sangat berkesan, satu pencerahan yang sangat menyejukkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau berkata, "Al-a'malu la tantahi bimawasimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu tidaklah berakhir dengan berakhirnya musim-musim beramal tersebut. Wa innamal a'malu tantahi bintihail ajal. Sesungguhnya amalan-amalan itu nanti berakhir, nanti berkesudahan setelah tibanya ajal seseorang. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, beberapa fawaid, keutamaan, faedah-faedah kita terus melanjutkan amal ibadah kita. Yang pertama, mengamalkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan di akhir surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan teruslah beribadah kepada Rabbmu, teruslah menghambakan diri kepada Rabbmu sampai ajal datang menjemputmu. Al-yaqin maknanya al-maut. Al-yaqin maknanya al-maut. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, mari jamaah sekalian, hendaknya sampai kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aktivitas ibadah adalah amalan keseharian kita, karena memang itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Faedah yang kedua, menghindari kecamannya, menghindari kecaman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang setelah membuat tenunan, menenun dengan baik,
telah menyelesaikan tenunannya yang dipintalnya, dia menghancurkannya, dia mencerai-beraikannya, dia membongkarnya kembali. Ma ahmaqa hadhihi, alangkah bodohnya orang ini. Ayat ini jamaah sekalian seringkali menjadi ayat yang dinasihatkan oleh para ulama selepas Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah ibarat madrasah buat kita. Kita sudah menempa diri kita selama sebulan penuh, menempa hati kita menjadi hati yang bersih, bersih dari penyakit-penyakit hati, dari kesombongan, dari ujub, dari riya, dari hasad. Kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kita berguru kepada Ramadan tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang pengorbanan. Kita berguru kepada Ramadan tentang al-ijtihadu fil ibadah, bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah semua ini kita pupuk selama bulan Ramadan, mari kita lestarikan. Jangan seperti orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, seperti wanita yang setelah selesai menenun dan sudah jadi hasil tenunannya, dia bongkar kembali. Faidah yang ketiga, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata, qama sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadama atau qala saqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam melanjutkan ibadah. Bahkan dalam beribadah selama bulan Ramadan, beliau adalah panutan kita. Kemudian melanjutkannya seusai Ramadan berlalu. Beliau sholat malam sampai bengkak kedua kakinya. Di riwayat yang lain kedua betisnya. Beliau teladan kita jamaah sekalian. Dalam hal kedermawanan, dalam hal kesungguhan beribadah. Maka dengan melanjutkan amalan setelah Ramadan adalah mencontoh dan meneladani peri kehidupan beliau. Yang keempat jamaah sekalian, menghindari, atau yang keempat adalah sebagai wujud syukur. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi tentang keteladanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ditanya, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi untuk apa Anda seperti ini wahai Rasulullah? Beribadah, sholat sampai kaki bengkak, betis bengkak. Anda telah mendapatkan garansi dari Allah pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah, para jamaah sekalian? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Bukankah sudah sepantasnya diriku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian, di antara wujud kesyukuran kita adalah dengan melanjutkan amalan. Para ulama yang memberikan syarah penjelasan tentang hadis ini, mereka mengatakan fihi, pada hadis ini al-hathu ala muqabalati ni'amillahi azza wa jalla bimazidin minal ijtihadi fil ibadah. Terdapat pada hadis ini anjuran, motivasi untuk membalas nikmat-nikmat Allah azza wa jalla dengan menambah kesungguhan dalam beribadah. Faidah yang berikutnya, melanjutkan amalan, menjaga kesinambungan amalan adalah ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling dijaga kesinambungannya walaupun amalan itu cuma sedikit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Faedah berikutnya dalam melanjutkan amalan, menghindari sindiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allah sudah menyindir kita. Sekarang Rasulullah juga menyindir kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah berkata kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Jangan kamu sama seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Si fulan itu bagaimana? Dia dulunya sholat malam, rajin sholat malam, menjaga sholat malamnya. Di bulan Ramadan kita jaga sholat tarawih kita. Di 10 hari yang terakhir kita tambah lagi dengan tahajud. Kita sabar dengan bacaan yang panjang. Tapi sayang, sesudah itu fataraka qiyamul lail, dia tinggalkan qiyamul lail. Walau hanya beberapa rakaat, walau 1 rakaat witir pun mungkin dia tidak kerjakan lagi. Sindiran dari Rasulullah jamaah sekalian. Jangan kita mendapatkan sindiran ini. Justru kita lanjutkan amalan setelah berlalunya Ramadan. Berikutnya jamaah sekalian, mendesain kebiasaan hidup yang baik. Manfaat kita melanjutkan amalan setelah Ramadan adalah mengatur, menata kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat 102 surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Beliau mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang membiasakan hidup dalam suatu keadaan, maka dia akan mati dalam keadaan itu. Maka ketika kita membiasakan diri kita terus menjalankan ibadah, walaupun Ramadan telah berlalu, insyaallah ta'ala Allah akan wafatkan kita dalam kebiasaan kita beribadah kepada Allah. Kemudian lanjut kata beliau, wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Barang siapa yang mati dalam suatu keadaan, dia pun kelak akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Berikutnya jamaah sekalian, di antara manfaat kita melanjutkan amalan dalam kondisi berhalangan, pahala akan tetap didapat. Hal ini diterangkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar." Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Akan tetap dicatatkan baginya apa yang selalu dia amalkan selama dia mukim, tidak bersafar, dan selama dia sehat. Jadi jamaah sekalian, menjaga amalan kita ketika kita dalam keadaan mukim, berdomisili di suatu tempat, ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, terus kita lanjutkan amalan, kita jaga kesinambungannya. Ini manfaatnya ketika suatu saat tiba-tiba kita berhalangan untuk bisa sempurna dalam beramal, untuk bisa maksimal dalam beribadah, tetap kita mendapatkan pahalanya karena sudah menjadi kebiasaan kita dikala kita sehat dan mukim. Yang terakhir jamaah sekalian, di antara manfaat istimrariyatul amal, semoga menjadi indikator diterimanya amalan. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ketika beliau menjelaskan keutamaan puasa 6 hari, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, beliau mengatakan, inna mu'awadatus siyami ba'da siyami Ramadan, sesungguhnya
mengulangi puasa sesudah puasa Ramadan. Artinya kita puasa lagi, puasa sunnah sesudah menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan. Alamatun ala qabuli shaumi Ramadan, sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Itulah indikasinya jamaah sekalian. Tidak ada yang akan memberitahukan kita puasamu diterima, sholat tarawihmu diterima, zakatmu diterima, sedekahmu diterima, baca Quranmu diterima. Tidak ada yang akan memberitahukan kita. Hanya ada indikasi-indikasi. Salah satu indikasi kuatnya adalah seperti yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, melanjutkan amalan sesudah berlalunya Ramadan. Kemudian beberapa baris dari ucapan beliau tadi, beliau mengatakan, thawabul hasanati, pahala suatu kebaikan, al hasanatu ba'daha, kebaikan yang kita kerjakan sesudahnya. Faman amila hasanatan, siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, thumma atba'aha bihasanatin ukhra, kemudian dia ikutkan, dia lanjutkan dengan kebaikan yang lain, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, itu akan menjadi tanda diterimanya kebaikan dia yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah rahimakumullah, tentu saja semua yang tadi kita uraikan tidak akan mungkin terwujud tanpa taufik, i'anah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita harus terus memohon pertolongan dari Allah, kemudahan darinya untuk bisa melanjutkan amalan kita setelah berlalunya Ramadan. Terkhusus saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang punya kewajiban untuk mengqadha puasanya karena beberapa hari ia tinggalkan selama Ramadan karena uzur, entah itu sakit atau kaum wanita yang kedatangan tamu bulanannya atau uzur-uzur syar'i yang lainnya, hendaknya segera melunasi utang puasanya. Para ulama kita tatkala membahas hadis tentang keutamaan puasa 6 hari Syawal, hadis di Sahih Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Para ulama kita mengatakan dengan syarat ia telah menunaikan utang puasanya terlebih dahulu supaya mendapatkan keutamaan yang ada di dalam hadis ini. Maka segeralah jamaah sekalian untuk melunasi utang puasa kita, karena itu adalah hakikatnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, dan utang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama, yang paling pantas untuk segera kita tunaikan. Dan ada 2 faedahnya jamaah sekalian bersegera mengqadha. Pertama, ibra'an lidhimmah, untuk segera berlepas diri dari tanggung jawab kita, karena ajal siapa yang tahu, jamaah yang berbahagia. Dan faedah yang kedua adalah solusi di tengah badai fitnah. Dalam pembahasan atau materi fitnah, seringkali hadis berikut ini dibawakan oleh para pemateri. Hadis di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal, badiru bil a'malis sholihah, segeralah beramal soleh, satakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebab akan terjadi fitnah laksana potongan malam yang gelap gulita. Jadi solusi di masa fitnah, di masa kekacauan, di masa perkara-perkara banyak bercampur, kita tidak tahu lagi mana yang benar, segera beramal. Untuk itu para ulama kita berdalil dengan keumuman dalil-dalil yang menyuruh kita bersegera dalam beramal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk inilah hendaknya orang-orang berlomba.
Juga dalil ayat-ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Dan juga menjadi karakter kuat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya sifat mereka adalah senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir jamaah yang berbahagia, di antara sunnah Nabi SAW saat menyampaikan khutbah Aid adalah menyisipkan pesan khusus kepada para wanita, kepada saudari-saudariku ummahat, akhwat, kaum muslimat. Salah satu luar biasa jamaah sekalian, ayat-ayat tentang puasa, terutama ayat 187, ayat terakhir yang membahas tentang hukum-hukum puasa dalam surat Al-Baqarah, sering dibacakan oleh imam rawatib kita. Ada kalimat, ada penggalan ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka, para wanita, adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Pesan Allah Subhanahu wa taala di sela-sela ayat-ayat tentang hukum puasa. Apa fungsi paling utama pakaian jamaah sekalian? Adalah menutup aurat kita, menutup aib-aib dan kekurangan kita. Kita malu ketika aurat kita tersingkap. Maka selayaknya seperti itulah kita, pasangan suami istri, hendaknya menutupi kekurangan masing-masing. Jangan sampai ketika ada masalah di dalam rumah tangga langsung buat status di akun sosmednya, curhat di akun sosmednya, tersebarlah, terbongkarlah aib yang seharusnya ditutupi. Jadilah kalian libas bagi pasangan kalian, jadilah kalian libas bagi pasangan kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini jamaah yang berbahagia, marilah kita memasrahkan diri kita, merendahkan diri kita, bermunajat, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Mannan. Allah yang berjanji dalam ayat, di antara ayat berpuasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mari kita berdoa jamaah sekalian. Doa kita semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akui begitu banyak kekurangan-kekurangan dalam amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kita juga berdoa jamaah sekalian, berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita yang ditindas oleh kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Mereka telah menodai kesucian bulan Ramadan. Mereka telah mengganggu khidmat dan kehusyuan kaum muslimin beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma khtim syahr Ramadan, Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ghufranik. Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ghufranik waj'al alaina bi fadlika wa amtinanik.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور إنك أنت الغفار إنك أنت التواب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وحياة سعيدة. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا جبار يا قهار يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعدائك. اللهم عليك بأعداء المسلمين يا الله يا عزيز يا جبار يا قوي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jamaah salat Id rahimakumullah taala, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.